Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk pilihan dan panggilannya atas hidup saya dan saudara. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Padamu atas perbuatanmu, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus
penuh abu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku penuh abu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami menjadi milik kepunyaan-Mu dan menjadi alat kerajaan-Mu bagi keselamatan bangsa kami, keluarga kami, desa kami, kota kami ya Tuhan. Nah, pada hari ini kami membawa seluruh hidup kami di mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui ibadah yang kami kerjakan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir, memimpin, memberkati, mengurapi kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Engkau menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, sehingga apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Himpunkan semua jemaat-Mu untuk bersama-sama bersuka cita di hadirat-Mu. Berkati puji-pujian yang akan kami naikkan. Engkau duduk dan bertahta di atasnya, sebab ada kuasa di dalam setiap pujian yang kami naikkan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang patah semangat dibangkitkan semangat kami saat kami membawa korban syukur pujian kami kepadamu. Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Padanya setiap waktu ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Haleluya. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umat yang bersuka. Kita mau datang kepada Dia dengan penuh sukacita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri hormat syukur padanya setiap
Mari kita berdiri bersama-sama, kita lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Ya Raja dan Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya, memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Berikan sorak-sorai, haleluya, sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Haleluya. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa. Berdoa sama-sama. Oh, 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 sorakan. Oh, Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Katakan Dia sumber kuat kita. Kaulah sumber kuatku, lembah yang dalam, lembah yang kelam kan ku lewati. Karena Dia beserta dengan kita, amin. Sebab Engkau sertaku. Kita sudah diselamatkan dengan imanku. Selamatkan oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
Engkau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan hidup. Yang merasakan bahwa Yesus kekuatan kita, nyanyikan dengan iman, haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Apa yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Oh Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Pemuda remaja memuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan, pujiannya memberkati setiap kita biar terus berharap dan menaruh iman hanya kepada Yesus Tuhan kita. Kita jalankan korban persembahan yang pertama. Kita nyanyikan lagu lama ya. Yesus pokok dan kita jarangnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Tuhan, Tuhan mau kita terus tinggal di dalamnya supaya buah itu nyata bagi kita semua. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan banyak kali sudah menolong hidup saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama katakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap,
memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan sembah kita kepada Dia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Akui dengan iman kita, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, berkali-kali Kau menolong. Rasakan senantiasa pertolongan Tuhan. Kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Naikkan pujian ini dengan penuh iman. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Dia. Berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Oh haleluya. Dalam rasa Dia tahu keadaan saya dan saudara pada pagi hari ini. Kesetiaannya tetap nyata bagi kita. Haleluya. Oh Tuhan, berkali-kali Kau menolong. Oh haleluya.
setia, haleluya. Oh Tuhan berkali-kali menolong, mati Dia berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Alami pertolongan Tuhan pada pagi hari ini. Berkali-kali Kau menolong, oh berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau Dia ada dalam sakitmu, Dia ada dalam kelemahanmu, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kau yang mengalami setiap kali pertolongan Tuhan, naikkan syukurmu kepada Dia. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, haleluya, haleluya. Kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Hamba Tuhan Rizky Mamusung angkat dalam doa. Saya serahkan pada hambanya yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini kami ada. Semua berkat pertolongan kasih-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu yang suci dan kudus ini Tuhan Yesus datang ke hati kami Tuhan Yesus. Mengubah hati kami, mengubah hidup kami. Agar kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Semakin berharap kepada Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami, menegur kami, menyapa kami Tuhan Yesus. Kami mau terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Beritakan isi hati-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga setiap perkataan-perkataan hamba-Mu semuanya adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, Tuhan beri kita kesempatan masih bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Allah. Kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-31. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai 31. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, kesatuan dalam Kristus. Kesatuan dalam Kristus.
Kenapa kita harus baca dari ayat 12 sampai ayat 31, Saudara? Supaya saya dan saudara sama-sama memahami jalan ceritanya seperti apa. Slide selanjutnya, Korintus adalah sebuah kota besar. Korintus adalah sebuah kota besar, makmur dan kosmopolitan. Kosmopolitan itu artinya menekankan pada keberagaman budaya, suku, bahasa, dan gaya hidup penduduknya, serta adanya toleransi yang tinggi terhadap perbedaan di Yunani. Selanjutnya, saudara, yang terkenal di Korintus adalah sebagai pusat perdagangan, budaya, dan juga penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu keadaan kota Korintus pada waktu itu. Nah, jemaat Korintus dalam pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13, di situ menjelaskan terdiri dari beragam latar belakang. Next. Ada yang dikatakan mereka orang Yahudi. Ada yang dikatakan mereka budak. Ada yang dikatakan mereka orang merdeka. Nah, saudara, ternyata masyarakat pada waktu itu punya satu kebiasaan, saudara. Punya satu kebiasaan, masyarakat terbiasa dengan sistem kelas sosial yang ketat pada zaman itu. Orang kaya dihormati, orang miskin diabaikan. Selanjutnya, saudara, kebiasaan ini terbawa ke gereja. Kebiasaan di lingkungan masyarakat terbawa sampai ke dalam lingkungan gereja. Kenapa? Karena jemaat baru bertobat. Pola pikir mereka belum sepenuhnya berubah. Makanya dalam pasal 1, Bapak Ibu Saudara bisa melihat pasal 1 ayat 11 sampai 12, Paulus mendapatkan informasi bahwa di jemaat Korintus terjadi perselisihan. Karena masing-masing mengangkat pemimpin rohaninya sendiri dan membanggakan kelompoknya. Saudara, mari kita lihat pasalnya yang pertama ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Biar kita memahami latar belakangnya, saudara. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Seperti itu, saudara. Jadi ada perselisihan. Yang lain berkata, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas. Siapakah mereka? Paulus ini adalah hamba Tuhan yang mendirikan jemaat Korintus. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara bisa pelajari di rumah. Selama 1 tahun 6 bulan lamanya, slide selanjutnya, Paulus tinggal di Korintus dan memberitakan firman Allah. Jadi kita pelajari sedikit tentang Paulus. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Allah untuk memberitakan firman Allah kepada jemaat yang ada di Korintus. Apolos dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28 adalah pengajar dan pengkhotbah yang fasih berbicara. Yang fasih berbicara.
Ini adalah Apolos dan dia berasal dari Alexandria. Dia dari Alexandria. Yang terakhir saudara, siapakah Kefas? Yohanes 1 ayat 42, Kefas ini adalah nama lain dari Petrus. Saudara bisa buka dalam Yohanes 1 ayat 42, Kefas ini adalah nama lain dari Petrus. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang juga dikenal sebagai pemimpin jemaat mula-mula di Yerusalem. Jadi saudara, Paulus, Apolos, Kefas, ketiganya sama-sama adalah siapa saudara? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Tetapi jemaat Korintus ini berpikir bahwa saya berbeda dengan kamu. Kamu dari Paulus, kamu Apolos, kamu Kefas. Maka dari itu supaya jemaat tidak terus dalam perselisihan, jemaat bisa memahami, Paulus menegur jemaat Korintus supaya mereka tidak berfokus pada figur manusia dan membentuk kelompok berdasarkan pengaguman mereka terhadap pemimpin tertentu. Karena apa saudara? Karena itu akan mengaburkan fokus utama. Yang sebenarnya Kristus adalah pusat dari segala yang diberitakan. Amin saudara. Bukan sosok hamba Tuhannya yang kita harus memberikan fokus utama. Tetapi kepada apa yang dia beritakan. Iya, kita menghormati hamba Tuhan. Kita menghormati penginjil-penginjil yang memberitakan firman Allah. Tetapi ingat saudara, Kristus adalah pusat dari segala yang diberitakan. Amin. Pada waktu itu ada juga pengaruh budaya Yunani. Jadi saudara, ada juga pengaruh budaya Yunani yang mengagungkan kepandaian berbicara. Mereka lebih menghormati orang yang bisa berkhotbah atau berpidato hebat. Ini pengaruh budaya mereka. Karunia yang tidak dipanggung dianggap kurang penting. Maka dari itu saudara, pasal 12 kembali dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ternyata kenapa Paulus membahas, Allah melalui Rasul Paulus membahas tentang rupa-rupa karunia, karena ada pengaruh budaya waktu itu. Jemaat mulai membanding-bandingkan karunia. Ada yang merasa lebih penting karena mereka memiliki karunia yang menonjol. Ada yang merasa tidak berguna karena karunianya dianggap kecil. Terjadi persaingan, lama-lama terjadi perpecahan di dalam jemaat. Ini yang melatar belakangi saudara. Kenapa ditulis pasalnya yang ke-12 tentang rupa-rupa karunia ini. Supaya jemaat memahami. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan adalah hal yang wajar, betul? Kiri dan kanan beda apa sama? Beda saudara, punya fungsi masing-masing tetapi tujuannya sama, mengerjakan pekerjaan dan lain sebagainya. Perbedaan adalah hal yang wajar, namun jika perbedaan ini tidak disikapi dengan bijak, maka perbedaan itu dapat menimbulkan perpecahan. Bukan perpecahan yang Allah inginkan. Amin, saudara. Maka dari itu firman Allah melalui Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus tentang kesatuan dalam Kristus. Paulus menggunakan analogi tentang banyak anggota tapi satu tubuh.
Paulus menggunakan persamaan ini saudara. Kenapa? Karena situasi jemaat sedang berselisih, karena situasi jemaat mulai terpecah, dan menggunakan analogi tubuh ini lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Tadi saya jelaskan bahwa mereka ada dari orang Yunani, ada dari Yahudi, ada dari orang merdeka, ada dari budak, ada orang kaya, orang miskin. Semua bisa memahami tentang tubuh, betul saudara? Makanya dengan hikmat Allah memberikan kepada Paulus supaya bisa menjelaskan bahwa tubuh adalah contoh paling jelas dari kesatuan dalam Kristus. Kita lihat pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, saya akan bahas satu persatu ayat ini saudara dengan cepat saja. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tubuh satu, anggotanya banyak, betul saudara? Tubuh saya dan saudara satu, anggotanya banyak, apa saja saudara? Hitung sendiri. Ya, kita pasti paham. Demikian juga dalam jemaat, meskipun memiliki berbagai karunia, tetapi satu di dalam Kristus, amin. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara bisa pelajari ini macam-macam karunia yang Tuhan berikan. Dari awal Paulus sudah jelaskan, Paulus, Apolos, Kefas adalah sama hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah. Sama semuanya, tugasnya sama, adalah hamba Tuhan. Cara penyampaiannya yang berbeda, jubahnya yang beda, tetapi intinya Kristus yang diberitakan. Demikian juga dalam jemaat saudara. Saya dan saudara punya karunia yang berbeda dari Allah, betul? Saya bisa berkhotbah. Mungkin Bapak Ibu Saudara enggak bisa. Tetapi Tuhan kasih karunia yang lain. Saya maksimal berdoa sendiri 1 jam. Mungkin Bapak Ibu Saudara Tuhan karuniakan bisa lebih dari 1 jam. Itu karunia dari Tuhan. Beda tapi satu dalam Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh, amin saudara. Sekalipun berbeda budaya, saya dan saudara budayanya beda. Saya dari Manado, sejak kecil budayanya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ada yang Blasteran, ada yang Belanda dan Jawa, ada yang Chinese, ada yang pure Jawa. Beda saudara, status kita pun beda, gelar akademik pun beda. Ada yang sudah berumah tangga, ada yang belum, ada yang masih anak-anak, pemuda, remaja, ada yang S1, 2, 3 dan seterusnya. Pekerjaannya pun berbeda-beda, latar belakang sosial pun berbeda-beda. Namun saya dan saudara dipersatukan oleh satu roh. Amin. Roh Kudus sama yang saya punya dan yang saudara punya. Gak ada bedanya. Itu dari Tuhan. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota. Sekali lagi saya katakan tubuh satu, anggotanya banyak. Ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh.
Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Betul saudara? Betul saudara? Salah. Aku bukan tangan, aku enggak termasuk tubuh. Aku bukan kaki, aku enggak termasuk tubuh. Aku bukan telinga, aku bukan mata, enggak termasuk tubuh. Lah terus termasuk apa? Lah ini enggak termasuk tubuh, mata, telinga, tangan, kaki. Dipisahkan, ditempelin kemana saudara? Apakah itu bisa dikatakan tubuh? Kalau terpisah, betul saudara? Gak bisa. Dikatakan tubuh, ini tubuh saya. Saya punya anggota tubuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberi contoh anggota tubuh yang merasa tidak penting. Karena kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku enggak termasuk tubuh. Jadi kaki ini merasa bukan anggota yang penting. Telinga ini berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Mata ini dianalogikan merasa tidak penting. Jadi bukan bagian dari tubuh. Ini apa saudara? Paulus ingin menjelaskan untuk melawan sikap rendah diri dalam jemaat Korintus yang menganggap karunia tertentu kurang berharga. Karena tadi saudara saya jelaskan pengaruh dari budaya Yunani. Contoh saudara di dalam gereja. Kita punya tugas masing-masing. Ada yang bagian multimedia. Jarang terlihat ya saudara di sebelah sini. Itu tugasnya operator LCD. Ada yang bagian multimedia juga, jarang terlihat. Ada yang bagian mengedit YouTube gereja saudara. Bapak Ibu Saudara sudah pulang, tetapi mereka masih kerja, masih mengedit-edit, baru diupload ke YouTube. Jarang terekspos, tidak banyak jemaat yang tahu. Tetapi sekalipun mereka di balik layar, enggak kelihatan banyak orang, apakah mereka tidak menjadi bagian dalam tubuh Kristus? Tidak menjadi bagian dalam ibadah yang saya dan saudara kerjakan seperti pada pagi hari ini. Mungkin operator LCD berkata, tugasku cuma nampilin slide saja. Tetapi itu penting saudara. Bapak Ibu Saudara akan sulit menyanyikan pujian, apalagi itu lagu baru ya saudara, kalau tidak ditampilkan di LCD. Itu termasuk dalam satu kesatuan, amin saudara. Gak bisa dipisahkan, gak bisa direndahkan, gak bisa diremehkan, gak bisa minder, aku gak penting, sama-sama penting saudara. Atau ada yang berkata aku hanya punya karunia dalam hal pelayanan meja. Kalau ada pelayanan mimbar saya gak bisa, bisanya pelayanan meja, nyiapin konsumsi, bisanya hanya bawa makanan yang seperti ini. Merasa enggak terlalu penting saudara, apakah betul demikian? Tidak. Sekalipun saya dan saudara merasa karunia yang Tuhan berikan itu tidak menonjol. Mungkin kita merasa itu tidak terlalu penting, tetapi ingat saudara jangan bersungut-sungut. Kerjakan dengan sukacita, amin. Kerjakan dengan sukacita, Tuhan melihat semua pelayanan yang saya dan saudara kerjakan. Dikatakan gak penting berdasarkan penilaian manusia, tetapi berdasarkan penilaian Allah, semua yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu mulia di hadapan Tuhan, amin saudara. Ayat yang ke-17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga,
di manakah penciuman? Jadi saudara, jika semua memiliki peran sama, tubuh tidak akan berfungsi sempurna, betul? Kalau semuanya jadi mata, bagian mana yang akan dipakai untuk berjalan? Betul saudara? Ini analogi yang bisa saya dan saudara pahami. Tubuh tidak akan berfungsi sempurna. Bayangkan jika semua jadi pengkhotbah. Bayangkan saudara di dalam tubuh Kristus, di dalam kita sebagai jemaat Tuhan di gereja pun, kalau semua jadi pemain musik, semua maju jadi pemain tamborin. Gimana itu saudara? Gak berfungsi dengan sempurna semuanya. Gereja akan timpang dan banyak pelayanan terbengkalai. Tubuh Kristus memerlukan keragaman fungsi. Jadi saudara, semua karunia dan pelayanan itu saling melengkapi, amin. Bapak, Ibu dan saya, saudara dan saya punya karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan. Dan itu saling melengkapi, bukan bersaing. Atau saling menyerang. Aku lebih fasih berbicara. Aku lebih cakap. Aku multitalenta. Aku punya karunia menyembuhkan. Aku bisa mengadakan mujizat. Ya saudara bisa baca dalam ayat 1 sampai ayat 11. Aku punya karunia bisa membedakan macam-macam roh. Jadi saling menyerang, saling bersaing. Suaraku lebih bagus dari suaramu. Pokoknya aku serba bisa. Mulai saling menjatuhkan. Ini yang terjadi dalam jemaat Korintus. Kenapa? Karena mereka kurang memahami, kurang pengertian, belum bertumbuh karena mereka baru bertobat. Maka dari itu firman Allah melalui Rasul Paulus mengajar kepada mereka supaya memahami. Perbedaan peran adalah kebutuhan, bukan masalah. Amin, saudara. Peran saya dan saudara berbeda. Saya sebagai pengkhotbah, saudara sebagai penerima tamu. Yang lain main musik, yang lain main tamborin, operator LCD, sound system, dan lain sebagainya. Ya beda saudara, tetapi itu adalah kebutuhan, bukan masalah. Bapak Ibu Saudara punya karunia mengadakan mujizat, punya iman yang teguh, bisa bernubuat. Kalau itu benar-benar dari Tuhan, bukan menjadi sebuah masalah dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Bukan dipakai untuk saling menyerang, bukan dipakai untuk saling menjatuhkan, tidak saudara. Sekali lagi saya katakan jika semua memiliki peran sama, tubuh tidak akan berfungsi sempurna. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, Allah sendiri yang menentukan peran setiap anggota jemaat. Amin. Tuhan yang tentukan. Gak bisa pilih sendiri. Dan gak ada yang kebetulan. Saya gak milih untuk jadi hamba Tuhan. Saya punya cita-cita sejak kecil. Ya, saya latar belakang keluarga hamba Tuhan. Oma saya, opa saya pendeta, gembala, punya gereja, punya pastori. Mama saya anak gembala tetapi tidak jadi gembala. Pekerja sekuler. Saya pun sama, enggak mau jadi pendeta, enggak mau jadi gembala. Enggak mau punya karunia ini Tuhan, menyulitkan saya.
Tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan yang tentukan semua peran. Tuhan yang berikan. Gak terjadi secara kebetulan. Amin, saudara. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jika semua sama, tubuh tidak bisa disebut tubuh. Gak bisa, saudara. Ternyata kesatuan itu memerlukan keberagaman. Membutuhkan keberagaman. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara, ayat ini menegur jemaat yang sombong rohani. Ayat ini menegur kepada jemaat yang mulai memiliki kesombongan dalam hal rohani. Maka dari itu dikatakan mata ini enggak bisa berkata kepada tangan, aku enggak butuh kamu. Saling membutuhkan. Tidak ada anggota yang boleh meremehkan yang lain. Amin, saudara. Sekalipun saya dan saudara diberi karunia sama Tuhan yang luar biasa. Dan kita merasa karunia yang kita miliki itu penting. Kita lebih menonjol dalam segala hal. Kita lebih banyak melakukan pelayanan. Kita lebih banyak punya karunia. Tetapi yang harus diingat saudara, tidak boleh meremehkan yang lain. Amin. Mata ini enggak boleh berkata, aku enggak butuh kamu tangan. Bagaimana kalau enggak ada tangan? Susah untuk beraktivitas. Sekalipun mata ini lebih dibutuhkan, bukan berarti tangan ini dikesampingkan atau diremehkan. Enggak bisa, saudara. Contoh pemain musik di dalam gereja, saudara. Gak bisa berjalan sendiri tanpa operator sound system. Yang memastikan apa? Suaranya musik ini bisa terdengar baik, bisa terdengar jelas oleh jemaat, betul? Sehebat-hebatnya pemain musik kalau suaranya gak keluar, gak bisa didengar oleh sidang jemaat. Demikian pun sebaliknya, saudara. Sehebat-hebatnya operator sound system mengoperasikan semua tombol-tombol itu, saudara, yang ada di mixer di belakang. Kalau enggak ada yang main musik, suaranya siapa yang mau dikeluarkan? Ini contoh sederhana, saudara, supaya kita bisa memahami semua itu saling berkaitan. Sehebat-hebatnya suaranya singer, sebagus-bagusnya suaranya WL, gak akan terdengar jelas sampai ke belakang kalau gak ada operator sound systemnya. Suaranya, volumenya dinaikin supaya pas didengar di kupingnya jemaat, di telinganya jemaat, gak mengganggu. Kalau terlalu banter, telinganya sakit. Kalau terlalu kecil, kurang jelas. Itu satu kesatuan, saudara, saling membutuhkan. Dan gak boleh meremehkan. Pelayanan mimbar lebih hebat daripada pelayanan meja, gak bisa, saudara. Karunia mengadakan mujizat lebih hebat daripada pendoa syafaat, gak bisa. Itu satu kesatuan. Gak boleh ditinggikan, gak boleh direndahkan, sama semua di hadapan Allah, amin. Sama, saudara. Orang tua memerlukan guru-guru sekolah minggu untuk mengajar ketika anak-anak ikut ibadah sekolah minggu.
Demikian pun guru-guru sekolah minggu membutuhkan orang tua untuk menguatkan ajaran firman kepada anak-anak ketika mereka berada di rumah. Ketika saya dan saudara merasa penting karunia yang Tuhan berikan, jangan memandang rendah yang lain. Amin. Semua saling membutuhkan karena saya dan saudara adalah satu di dalam Kristus. Ayat selanjutnya saudara, ayat 22 sampai ayat 23. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuh yang kelihatan lemah seringkali justru paling penting. Misalnya organ dalam tubuh saya dan saudara yang enggak terlihat banyak ya saudara. Ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal, ada hati, ada usus, dan lain sebagainya saudara. Apakah itu enggak penting saudara? Penting, kelihatan lemah, tapi coba jantung ini enggak memompa dengan baik. Apa yang terjadi saudara? Sesek saudara. Betul saudara. Sampai bingung katanya narik dari sini, cari biar oksigennya masuk. Atau ginjal satu mulai kurang berfungsi dengan baik atau gagal ginjal saudara. Iya satu yang bermasalah, tetapi seluruh anggota tubuh turut merasakan, betul saudara? Betul, demikian pun dalam Kristus. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih menonjol, gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih penting. Sama semua dengan fungsi yang berbeda-beda. Dalam jemaat orang yang dianggap tidak menonjol. Gak ketok saya saudara. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Dalam jemaat orang yang dianggap tidak menonjol sering memegang peranan besar. Contoh apa saudara? Yang bertugas sebagai bersih-bersih gereja. Gak ketok sama jemaat. Hanya beberapa orang saja. Mas Wahyu, Bapak Angga, Saudara Pilus, sekarang dibantu Saudara Rizky. Hari Kamis dan hari Sabtu. Hari Minggu ada Vina, ada Isma, ada Sharon, ada Sahira, ada Veve, ada Devina. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu nama-nama yang saya sebutkan kalau mereka setia membersihkan gedung gereja? Gak tahu wong saya selesai ibadah langsung pulang kok. Betul ya saudara? Tapi perannya penting saudara. Lah Tante Jili kok gak tahu bersihkan gereja? Ada saudara, tapi jarang. Karena pagi-pagi saya mengurus anak untuk sekolah. Papinya selesai doa pagi langsung bersih-bersih. Yang lain datang sama-sama saling membantu. Apakah pelayanan mereka tidak penting saudara? Penting. Menonjol? Enggak. Dilihat banyak orang? Tidak. Berbeda dengan saya di atas mimbar, semua pandangan tertuju kepada saya. Tetapi pelayanan mereka itu penting saudara. Sekalipun dianggap tidak rohani. Betul saudara? Dianggap enggak rohani oleh sebagian orang, namun menciptakan lingkungan yang bersih. Nyaman enggak saudara beribadah kalau gerejanya bersih? Nyaman saudara? Nyaman. Dan itu satu kesatuan. Jangan diremehkan, jangan direndahkan saudara.
Ketika Bapak Ibu Saudara punya hikmat, punya karunia berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, punya gelar akademik yang tinggi. Jangan merendahkan yang gelarnya rendah atau mungkin hanya sampai SD saja. Enggak lulus SMP. Jangan saudara. Atau secara materi lebih menyombongkan diri. Enggak mau dengar perkataan penjelasan dari orang di bawah kita. Jangan saudara. Itu bukanlah hal yang benar. Sehebat-hebatnya saya dan saudara, sepintar-pintarnya saya dan saudara, bukan menjadikan kita sombong. Sebagai anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin saudara. Dan lain sebagainya, banyak sekali contoh-contoh saudara. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja, baik macam-macam karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Cuma antar jemaat saja kok. Gak menonjol. Jangan salah saudara. Dengan pelayanan yang kita kerjakan bisa membantu jemaat itu untuk beribadah. Bisa diberkati dan ingat Allah dari surga melihat setiap pelayanan yang saya dan saudara kerjakan. Amin. Selanjutnya saudara, ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin saudara. Allah menciptakan sistem di mana semua bagian saling menghormati. Tujuannya apa saudara? Untuk mencegah perpecahan dan menumbuhkan kepedulian. Contohnya apa? Ada jemaat yang sakit. Iya, satu orang itu yang merasakan sakit. Tetapi sebagai anggota tubuh Kristus, kita sama-sama peduli dengan jemaat itu. Kita mau bantu. Misalnya kita kunjungi, kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang punya berkat lebih, bagikan berkat itu kepada anggota yang sangat-sangat membutuhkan. Ada acara besar di gereja, ada event-event. Bukan hanya 1, 2 orang, 3 orang yang terlibat, tetapi semua. Pelayanan meja, mimbar, yang mengatur parkiran, yang cuci piring, konsumsi. Karena enggak kelihatan, bagian cuci piring, pulang aja wes aku. Itu satu kesatuan saudara. Ada kegiatan-kegiatan besar, siapkan konsumsi. Dulu pernah ya, bukan saya memuji, tidak saudara. Tetapi pernah ibadah rayon ya, wilayah Malang Raya. Banyak sekali yang hadir, kurang lebih 250 orang. Yang masak nasi Ibu Liana, banyak sekali yang dimasak saudara. Dan itu dibutuhkan. Ketika acara di gereja berjalan dengan baik, konsumsi pun tersedia dengan baik. Bapak Ibu Saudara bawa makanan. Sekalipun jemaat enggak kebagian, tetapi jemaatnya, tetapi tamunya terlayani dengan baik. Ada yang bawa nasi, ikan, sayur, dan lain sebagainya. Itu satu kesatuan. Jangan diremehkan, jangan menganggap, aku makannya cuma sedikit, si A yang banyak, biar si A yang bawa yang banyak. Si B yang bawa yang banyak. Enggak demikian saudara. Kalau punya prinsip seperti itu akan menimbulkan perselisihan. Selanjutnya saudara ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin saudara. Saling merasakan suka dan duka. Jemaat harus saling menanggung beban dan berbagi sukacita.
Bukan punya prinsip urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Ketika yang lain diberkati, yang lain merasa iri hati. Ketika yang lain berduka, yang lain kapok-kapokin. Gak demikian saudara. Ketika yang lain menghadapi masalah, anggota yang lain menjauh. Saya menjauh saja supaya enggak terlibat. Bahkan tambah direndah-rendahkan. Tidak demikian saudara. Terkadang yang terjadi, apalagi anggota itu melakukan kesalahan. Ada berapa banyak anggota yang mau merangkul kembali supaya bisa kembali kepada Tuhan. Bukan berarti kita membenarkan perbuatannya. Sama seperti Yesus, ketika orang berdosa datang, apakah Yesus membenarkan dosa mereka? Tidak. Dosa tetap dosa, tetapi ada pengampunan yang Tuhan berikan, Tuhan rangkul, Tuhan bawa, Allah korbankan Yesus Kristus supaya apa? Manusia diperdamaikan dengan Allah. Dosa manusia dihapuskan oleh darah Yesus di kayu salib, diperdamaikan dengan Allah. Yang kita sebenarnya masuk ke neraka, tetapi Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Kalau Allah tidak korbankan Yesus, sia-sia yang saya dan saudara kerjakan hari ini. Bawa anggota supaya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini bukanlah hal yang mudah, betul saudara. Untuk merangkul mereka yang berada di titik terendah, untuk membangkitkan semangat mereka, untuk membangkitkan iman mereka, itu bukan hal yang mudah. Tetapi saya dan saudara punya karunia yang Tuhan berikan. Jangan buat mereka semakin jatuh, jangan buat mereka semakin jauh dari hadirat Tuhan. Bawa mereka kembali kepada Tuhan, amin. Sama-sama saya dan saudara mau berjuang. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini identitas saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Satu tubuh Kristus dengan banyak anggota. Ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Sekali lagi saya katakan saudara, semua karunia berasal dari Allah. Dengan fungsi yang berbeda. Amin. Gak ada yang tidak berasal dari Allah. Karunia apa saja saudara? Ayat 1 sampai ayat 11 menjelaskan. Dan masih banyak lagi yang tidak tertulis secara lisan kita bisa pahami. Apa saja sih yang saya punya? Talenta apa saja yang saya punya? Itu berasal dari Tuhan. Ayat 29 saudara, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak saudara, berbeda-beda. Perbedaan karunia adalah hal yang wajar dalam tubuh Kristus, amin. Pasal 12 ayatnya yang ke 8 sampai ayat 10 Bapak Ibu bisa baca ya saudara. Dan di dalam ayatnya yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunianya berbeda, tetapi untuk kepentingan bersama, amin. Untuk kepentingan bersama, sama-sama bertumbuh, sama-sama berbuah di dalam Kristus. Ayat yang terakhir, jadi
berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Paulus menutup dengan dorongan supaya jemaat mengejar karunia yang membangun jemaat, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dengan jalan yang lebih utama lagi, saudara, yang ada di pasal 13. Dasarnya apa? Kasih. Amin, saudara. Dasarnya kasih. Yang terakhir, dalam tubuh Kristus, setiap jemaat memiliki peran dan fungsi yang unik. Tidak ada yang terlalu kecil atau tidak penting. Karena Tuhan menempatkan masing-masing anggota sesuai kehendaknya. Jemaat yang terlihat lemah justru sering menjadi penguat iman. Bapak Ibu Saudara melihat ada yang sepertinya enggak menonjol dalam hal ekonomi, tapi imannya kuat. Betul saudara? Badai, hujan, panas, sakit, penyakit, tetap setia kepada Tuhan, imannya kuat, yang ekonominya di atas saudara, kelas menengah ke atas, ketika ada tantangan imannya mulai kendor, yang lemah kelihatan tidak menonjol, tetapi bisa menjadi berkat, menjadi penguat iman, dan sumber berkat yang tak terlihat. Kesatuan dalam Kristus berarti saling menghargai, amin saudara. Kesatuan dalam Kristus berarti saling menghargai. Mari saya dan saudara saling menghargai satu dengan yang lain. Saling melengkapi, saling memperhatikan, sehingga apa saudara? Tidak ada yang merasa tersisih atau tidak dibutuhkan. Yang terakhir, jika semua anggota saling menopang, Tuhan Kristus, tubuh Kristus akan bertumbuh sehat, amin. Kalau fungsi yang berbeda-beda berjalan dengan baik, sehat enggak saudara tubuhnya? Sehat? Bisa beraktivitas dengan baik? Bisa. Demikian dengan tubuh Kristus akan bertumbuh sehat, sama-sama bertumbuh sehat, sama-sama berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Tetaplah memiliki kesatuan di dalam Kristus, apapun tantangan yang saya dan saudara hadapi, apapun tipu daya iblis, ingat kita satu tubuh Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, berikanku hati seperti hatimu. Kita mau minta hati seperti hati Tuhan supaya hidup dalam kesatuan. Kita minta mata seperti matanya Tuhan supaya bisa memandang banyak jiwa-jiwa dan bawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang buayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan
bertimbang tembung, memandang buayan di sekelilingku. Berikan ku tanganku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Ida berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan iman percaya kami. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir mengurapi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Memberkati pelayanannya, memberkati kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh bersatu, bersehati Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Tuhan Yesus balas berkati setiap korban persembahan pertama, kedua, 1/10 yang dikerjakan sidang jemaat Tuhan, jasmani rohani diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pengumuman gereja hari Selasa doa pemuda dan remaja jam 6 sore, hari Rabu ibadah kaum pria jam 6 sore di gedung gereja, hari Kamis ibadah tengah minggu jam 5:30 sore, hari Jumat doa pelayan Tuhan jam 5:30 sore, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, dan hari Minggu saudara ibadah diadakan jam 4 sore, jam gereja. Karena kemerdekaan saudara, ada rekan-rekan jemaat, guru, anak-anak yang bersekolah mengikuti upacara. Sekali lagi saya sampaikan, ibadah raya kemerdekaan diadakan jam 4 sore, jam gereja. Ya saudara, dan pertanyaan dari saya, apakah mau disertai dengan perjamuan kasih atau tidak? Saya kembalikan ke jemaat. Ada apa tidak, saudara? Biasanya ada kan ya saudara, tapi ini sekali lagi saya kembalikan ke jemaat. Gak ada. Setuju saudara? Setuju ada konsumsi selesai ibadah? Setuju atau tidak? Tidak setuju? Cuma Ibu Liana yang bersuara. Konsumsi segotok. Diliburkan dulu ya saudara, gak apa-apa, kita adakan di lain waktu, mengingat 1, 2, 3 dan lain hal. Ya, ibadah hari Minggu 17 Agustus jam 4 sore. Puji Tuhan saudara, selesai ini latihan grup Maria. Dan pengumuman tambahan dari saya, selesai kebaktian seperti yang disampaikan di grup gereja, ada pemeriksaan kesehatan gratis dari rekan-rekan mahasiswa UB bagi jemaat yang berkesempatan, dipersilakan. Tapi saya sampaikan mumpung gratis saudara, lumayan ya, screening, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Selesai ibadah, Bapak Ibu selesai doa tamat, Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Karena ada kata sambutan 1-2 kata dari perwakilan rekan-rekan mahasiswa UB, jangan langsung pulang dulu saudara, selanjutnya akan diarahkan teknisnya seperti apa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita tamatkan acara ibadah sama-sama bangkit berdiri, doa tamat oleh Bapak Gembala. Bersamamu Bapak, refnya saja.
satukanlah kami, jemaat-Mu semua dengan hamba-hamba-Mu, dengan roh-Mu ya Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, yang sudah sidang jemaat-Mu terima, Tuhan Yesus, yang bisa kami terima, kami tangkap ini semua, bahwa kami ada roh persatuan dan kesatuan ya Bapa. Sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan pekerjaannya, rumah tangganya, sekolahnya, perekonomiannya, keperluannya, kebutuhannya, usahanya apapun, Tuhan semua. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara di dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu semuanya ya Bapa. Kehadiran kami bersama-sama pada saat siang ini, Tuhan sudah memberkati kebenaran firman-Mu, dan ibadah awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah menolong. Dan sebentar nanti grup Maria berlatih pujian, dan juga akan bentar diadakan para mahasiswa, yaitu untuk haleluya pengetikan atau pengetesan Tuhan Yesus semuanya ini. Dan kami perlu Tuhan diberi kesehatan yang daripada Engkau. Apa yang kami dengar satu dua kata kepada pimpinan, yaitu Tuhan Yesus, yaitu dari B, Tuhan kami serahkan dalam tangan Kau ya Bapa. Kalau kami selesai semuanya, para kekasih-kasih kami pun juga pulang, baik ke Malang maupun jemaat-Mu yang jauh dekat pulang, Allah pun juga menyertai sepanjang minggu ke depan. Beri kesehatan kami semua, beri kekuatan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali, pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel ada dalam kehidupan kami dan menyertai kami. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kami memberkati seluruh mahasiswa-siswi yang bersama-sama. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami pulang juga bersama-sama, dan kami akan kerjakan Tuhan Yesus para, yaitu Tuhan semua kasih kami, yaitu pengecekan atau tes dalam kesehatan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah memberkati dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang akan berbicara mewakili ya?